beneran pasti banyak banget yang akan kita pelajari di sini ya bersama ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke dalam sesi, kita mau angkat satu pujian. Sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya. Kita boleh banget berdiri ya Bapak Ibu, adik-adik semua. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh tiba bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan mau belajar firman-Mu ya Bapa yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Krisna. Tuhan, Engkau kiranya mau sertai ibadah ini, kegiatan ini, acara sesi pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin ya Tuhan, pengalaman-pengalaman kami dan semua yang akan dibawakan di tempat ini boleh menjadi pelajaran bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap belajar di tempat ini bersama dengan Ibu Krisna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu yang lain yang baru datang. Selamat sore Mas Aika. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam sesi, kita mau angkat satu pujian lagi untuk lagu kedua Mas Rudy dan tim.
berdoa juga, hati kita pastinya penuh dengan sukacita. Dan Bu Krisna punya satu cerita, ya, satu cerita. Ini tentang kakak beradik ya, adik-adik. Ada yang cowok, ada yang cewek. Ini kakak beradik, ini cowok semua. Namanya Tono dan Tony. Ya, Tono ini anak yang paling besar, Tony yang paling kecil. Dia dibesarkan oleh satu keluarga, pasti orang tuanya sama. Tapi dia memiliki ayah yang galak. Waduh, keras. Kalau istilah psikologi itu otoriter. Gitu, malah brok, kayak gitu suaranya, gitu ya. Makanya si Tono ini yang gede, aku benci sama papaku. Apa-apa main suruh, ada teriak-teriak, pukul aku, hatiku hancur, aku nggak suka sama papaku, gitu ya. Tapi yang Tony ini berbeda menanggapinya. Kalau Tono benci, kemudian dia malas belajar, dia malas untuk merapikan tempat tidurnya, malas bersih-bersih, nilainya jelek, akhirnya nggak naik kelas. Begitu remaja, dewasa, dia mabuk-mabukan, berkelahi, bahkan masuk penjara. Itu yang Tono. Tapi beda dengan Tony. Tony ini justru rajin, apapun yang justru papahnya dibentak, makanya habisin. Ayo belajar. Apa? Wah. Ya. Kemudian dia menjadi anak yang sukses, nilainya bagus terus, ranking, bekerja sukses, menjadi berkat buat banyak orang. Kenapa ya? Sekarang pertanyaan adik-adik. Ini bisa cuma bawa hadiah tulisan buku Krisna nih untuk ibu-ibu nanti ya. Begitu tulis buku hadiahnya untuk ibu-ibu. Adik-adik, kenapa ya kakak beradik orang tuanya sama kok hasilnya berbeda? Si Tono tadi benci, akhirnya sampai di penjara, tidak berhasil hidupnya, nakal, karena dia selalu mengatakan, aku benci pada papaku, aku gak suka sama papaku. Tapi kalau Tony, aku dapat nilai bagus karena berkat papaku. Papaku tuh memang mendisiplin aku, dia galak tetapi untuk kebaikanku. Jadi Tony ini selalu berpikir yang positif. Kalau Tono berpikir yang negatif, respon yang berbeda menghasilkan sesuatu yang berbeda. Adik-adik pengen jadi Tono apa Tony? Tony. Bapak-bapak pengen jadi bapak yang mana? Belum ada pilihan ya, nanti ya di sesi berikutnya. Jadi mau jadi yang Tono ya, soalnya kalau tidak seperti itu akan terjadi luka, hatinya retak. Coba kita lihat satu klip video ini ya. Waduh, ini terluka, benci, tetapi kita lihat setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang bisa memaafkan. Kita lihat ya, 1-2 menit ini. Apa?
Oke, ya. Itu hati Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh cinta pada adik-adik semua. Jadi kalau kita dalam menjalani hari-hari, tadi ada teman-teman yang melukai, ya, kayaknya nggak suka sama kita, ketawain kita, ngejek kita. Kemudian ada orang tua yang juga melukai, kayaknya dia mau berpisah tadi ya, ribut terus setiap harinya, atau kakeknya, atau guru, atau siapapun yang melukai hati adik-adik semua. Tugas kita adalah seperti Tuhan Yesus, memiliki hati yang mengasihi, ya. Karena orang tua pun bukan orang tua yang sempurna. Mereka dulu sudah dididik oleh orang tua, oma, opa, kakek, nenek kita mungkin yang tidak sempurna. Jadi tugas kita memiliki hati seperti Kristus tadi, yang memeluk kita dengan cinta kasih. Karena setiap orang tua, walaupun ada kekurangannya dalam mendidik, melukai kita misalnya, sebetulnya ini selalu baik. Firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, Bu Krisna sampai hafal. Ini ayat favorit Bu Krisna. Bagiku tidak ada sukacita. Bagiku, bagi orang tua saya, gitu ya, saya ini sebagai orang tua yang punya anak kalian semua, nggak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini ayat favorit Bu Krisna. Orang tua semua yang hadir di sini juga merindukan anak-anak kita semua hidup dalam kebenaran kita kasih Tuhan. Makanya tugas kita, walaupun kita sempat mungkin pernah sakit hati, terluka, karena di sini Bapak Ibu mau belajar ya emosi orang tua dan anak, gitu ya, bagaimana kadang-kala dengan keterbatasan kita melukai anak kita. Tapi saat ini saya menekankan ke anak-anak, belajar seperti kasih Kristus tadi, yang mengasihi, yang mau memaafkan. Tadi kan ketika dipeluk, cewek tadi kemudian mau memaafkan teman-temannya, mau memaafkan orang tuanya, memaafkan kakeknya, siapapun yang melukai. Dan itu bisa kalau kita selalu mau bertumbuh dalam Tuhan, membaca firman, berdoa, gitu ya. Ada kan lagi yang baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Tahu itu lagu itu ya? Yuk kita akhiri, karena kita memang waktunya terbatas sampai setengah 5, nanti kemudian dipisahkan kelasnya. Bapak Ibu tetap tinggal bersama saya, adik-adik akan pisah ke kelas masing-masing. Yuk berdiri dulu yuk, semua berdiri, kita akhiri. Apa ya, brainstorming itu apa ya? Ya pemanasan gitu ya. Prolog untuk saat ini dengan naikkan lagu baca kitab suci. Bisa diiringi? Oh nggak bisa? Oke yuk, bisa. Oh Pak Pendeta Rudi bisa. Yuk. Bisa lagunya kan? Kitab suci gitu ya. Mau saudara nanti ikutin musiknya ya. Doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau kita mau bertumbuh, jadi bertumbuh itu bukannya badannya saja, tapi hati kita ya, untuk semakin menghormati papa mama, mencintai mereka. Kadang-kadang hujan nggak dimarahi, sakit hati, tapi kita harus mengasihi. Yuk tepuk tangan yuk. Terima kasih Bu Krisna. Ya, mungkin pembagiannya Mbak Uli, pembagian kelasnya adik-adik. Silakan Mbak Uli. Bapak Ibunya stay di sini ya Bapak Ibu ya. Halo, selamat sore adik-adik, Bapak Ibu. Ya, untuk pembagian kelasnya, untuk remaja SMP itu di ruang Siloam dengan Mbak
Ririn dan Mbak Pia, Mbak Felicia. Boleh keluar sana. Silakan. Bersiap-siap untuk kelas 1 sampai 3. Kelas 1 sampai 3 siapa? Tunjuk tangan yang kelas 1 sampai 3. Di ruang baru yang sebelah sana, samping gereja ini ya, sama Mbak Yuni dan Mbak Ika. Yuk, berangkat. Rumah baru, rumah baru. 1 sampai 3. 1 sampai 3. Kelas 1, 2, 3, yuk. Bersiap untuk kelas 4 sampai 6. Kelas 4 sampai 6, tahan dulu. Kelas 4 sampai kelas 6 di ruang Piranus dengan Mbak Sila dan Mbak Febri. Silakan. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibunya ada yang mau pindah di sebelah sini biar nggak ada belakang semua. Silakan Bapak Ibu. Bu Betty mungkin boleh kalau mau pindah di sini Bu, biar dekat Mas Fajar. Silakan. Oke, untuk sesi orang tua mungkin kita bisa langsung aja ya. Silakan Bu. Ya, baik Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Udah kenal kan ya dengan saya? Ya, tapi dengan anak-anak sedikit pemanasan supaya mereka mengerti bagaimana kehidupannya sedikitlah orang tua dan kita gitu ya. Mungkin beberapa slide, 1-2 slide gitu ya. Yang berikutnya itu saya menyelesaikan S2 di basis internasional mengambil jurusan Christian Leadership. Kalau S1 saya di Satya Wacana, saya di Satya Wacana mengambil teologi jurusan konseling pastoral. Makanya saat ini saya membuka praktek sendiri untuk konsultasi di rumah, ya. Dan ternyata pasiennya luar biasa. Karena ya begitu pandemi itu, malah panen saya. Ya. Ketemu di rumah terus kan ribut terus. Jadi kan anak makin stres, nggak bisa di sekolah. Ya, orang tua juga ribut terus gitu ya. Nanti saya akan ceritakan kasus-kasus beberapa yang saya tangani ketika di masa pandemi ini, khususnya konflik orang tua dan anak. Kadang-kadang kan tanpa kita sadari kita melukai anak kita. Menurut kita sudah benar, ternyata bagi anak itu menyakitkan. Ya, caranya adalah menurut kita sudah benar, ternyata anak zaman now nggak bisa dalam pendekatan seperti itu. Nah, kita harus memahami emosi anak kita itu seperti apa. Karena kita semuanya pernah jadi anak-anak. Apa kita langsung lahir dari tua gini kan enggak lah. Ya. Jadi saya S1-nya Hakajana, kemudian Harvard mengambil Christian Leadership. Next berikutnya ya saya banyak belajar tentang psikologi juga gitu ya. Dalam konseling itu kan juga ada psikologi pengembangan jiwa anak gitu ya, orang tua. Itu sama Ibu Psikolog Tika Bisono, sangat terkenal kalau di Indonesia ya. Ketika kami sama-sama talkshow mengisi di radio Heartland, radio Kristen di Tangerang, karena saya tinggal di Tangerang gitu ya. Dan juga beberapa di TV, saya juga masuk di channel televisi untuk program Echo. Ya, firman Tuhan dasarnya supaya memang betul-betul Kristeni gitu ya. Nanti kalau nggak kelihatan Kristennya dimarahin sama Mbak Kiki saya. Jadi ayat dari Amsal pasal 29 gitu ya, ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan akan mendatangkan sukacita kepadamu. Artinya saya sepakat, kita sepakat, saya yakin kita semua pingin sebagai orang tua itu yang punya jiwa tentram, betul? Damai sejahtera, sukacita, itu kan kerinduan kita ketika didik bocah, besarin anak-anak anugerah Tuhan. Tetapi itu ada syaratnya, ternyata kita harus mendidik
Kalau kita mau merasakan sukacita, ketentraman di hari tua kita, dalam tumbuh kembang anak kita, kita harus mendidik. Karena memang mendidik itu sebuah ajakan dari Tuhan untuk bekerja sama dengan kita, membesarkan anak kita, menuju pada destininya Tuhan. Jadi kalau kita melakukan pendampingan, karena mendidik itu unsurnya ada pendampingan gitu ya. Mendidik itu ada unsurnya bagaimana kita memberikan sebuah nilai-nilai kehidupan, keteladanan. Itu adalah kita harus bekerja sama dengan Tuhan yang menciptakan anak kita. Kalau kita nggak bekerja sama, nggak pernah tanya, nggak pernah saya harus gimana atau Tuhan, anak kok seperti ini aku kudu piye gitu ya. Aduh harus sebetulnya judek gitu ya. Nggak ngerti mesti bagaimana, tolong kasih hikmat saya. Itu kan harus seperti mobil atau manualnya, komputer atau alat apapun elektronik, bukunya manualnya apa. Kita tanya di situ langkah-langkahnya ketika ada sebuah kerusakan melalui Alkitab firman Tuhan. Artinya nggak bisa kita akan tentram, bahagia, menuai anak-anak kita dengan hidup dalam kebenaran tanpa melibatkan Tuhan, tanpa kemauan kita mendidik. Mendidik itu harus ada waktu. Saya 20 tahun lebih bekerja part-time. Walaupun saya ditawari untuk dengan nilai gaji yang lebih tinggi untuk full time, saya selalu menolak. Ya, saya part-time sebagai konselor keluarga. Kecuali dulu waktu belum melahirkan anak saya di penabur 3 tahun. Waktu itu baru kemudian hamil anak saya. Ya, kami menikah 96 dan dia itu lahir 98. Saya menikah sudah 27 tahun ini, ya. 28 udah 7 mantu Pak ya. Sekitar itu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita nggak sungguh-sungguh memberikan waktu, karena itu buat anak itu hadir, ya akan sulit untuk kita merasakan damai sejahtera, sukacita. Tetapi ketika kita hadir, mau apa, pinginnya apa, bahkan kita nanti saya jelaskan bagaimana mengerti bahasa cinta anak, bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan utama anak yang dicintai, yang dipeluk, yang dicium, yang kata-kata memberkati, bukan dihujat, kata-kata pujian, pemberian hadiah, itu harus kental. Yang tua aja seneng kan dikasih gitu ya Mbak Ari. Nah, Mbak Ari seneng kan kok dicium, dikasih sesuatu seneng dong, apalagi bocah. Ya, itu seneng banget gitu ya. Oke, jadi Anda harus mendidik. Pertanyaannya, Anda mendidik nggak? Itu yang dari PR kita. Atau Anda sibuk sendiri dengan kesibukan Anda, katanya untuk anak. Ya ini kan juga untuk anak kerja, tunggu balik pagi siang sore malam. Kasus yang viral sekarang, bapaknya sukses. Saya beberapa kali podcast ini kemarin juga podcast di Gereja Kemuliaan Sion. Orang tua sukses, anak terlantar, anak bermasalah gitu ya. Karena hanya mengejar hal duniawi tidak pernah cukup. Sementara untuk hadir mendidik, kamu mesti begini ya, sudah doa belum? Ya doa sama bapak, ya doa sama mama. Itu kan penting. Atau bapak sudah seperti ini, kamu harus. Atau hanya otoritas saja. Nah ini kan sesuatu yang keliru dalam pola asuh. Yang betul pola asuh itu kan yang demokratis. Ada tuntutan, tetapi juga ada support dari kita. Seimbang, ada disiplin, tetapi juga ada kasih sayang. Jangan cuma disiplin saja, perintah-perintah memenuhi kebutuhan, tapi nggak pernah merangkul, memeluk. Ini mau liburan rekreasi kemana? Kamu pengen apa? Ke pantai, ke gunung, atau ke mall saja? Itu bagian yang penting, sepertinya sepele. Ya, next berikutnya, karena kita memang memiliki waktu pada anak-anak itu terbatas. Berapa lama sih kita memiliki waktu buat anak-anak kita? Saya punya anak 2, satu usia 25 tahun, yang satu usia 20 tahun. Ketika sudah lulus SMA, aku sekitar 17 tahun, saya sudah nggak bisa lagi setiap hari melihat wajahnya. Nggak bisa lihat lagi senyumnya setiap hari. Atau kalau anak saya itu suka ayam, "Mah ini ayamnya boleh nambah nggak? Ini ayamnya siapa yang belum makan? Sekarang jemaat kasih ayam." Ya, cuma saya berdua sampai besok. Ya, karena mereka kuliah sebenarnya di Bandung. Waktu itu ya satunya saya udah kerja sih, udah kerja di Jakarta. Yang gede yang satunya yang kemarin udah 2 tahun ini ya tanpa tes juga masuk di Unpad Pajajaran Bandung. Semua fakultas hukum, kamar bapaknya fakultas hukum, ibunya hukum Taurat, nggak ada yang ikuti. Nah ini anak-anak kami gitu ya. Ini anak-anak kami yang gede, sukanya fotografi, sukanya musik, organis di gereja juga di Tangerang. Mari kita pahami anak-anak itu anugerah Tuhan yang indah.
yang indah. Jadi tugas kita melanjutkan yang indah itu tetap indah. Makanya kok nabi yang indah jadi nggak indah, ada apa? Anda di mana selama ini? Adakah memang di sisi-sisi atau di waktu-waktu yang sangat krusial anak Anda hadir? Jangan-jangan ketika dia mau tanya tentang pacaran Anda nggak ada. Ketika dia sudah ketakutan dengan gurunya untuk mengerjain PR atau apa, Anda nggak ada. Ketika dia mungkin dilecehkan temannya, Anda nggak menjawab. Anak saya pernah waktu TK itu nangis pulang-pulang, loh kenapa dia dan itu? Kenapa ya ngomong mama? Kalau saya kasih minum jus dulu, saya tidurin gitu ya. Karena saya part-time kan pulang jam 1 siang, anak saya juga hampir saja barusan pulang. Dia mengatakan ada yang ngejek aku, mengatakan aku hitam kayak negro. Dan memang teman-temannya semua bergaya putih karena anak kami sampai SMA ya di dapur gitu ya. Wah nangis bombe dia, nangis itu. Ini kalau kita nggak ada saat itu dan dia mencerna sendiri, ya anak-anak kan nggak bisa disalahkan ketika ngejek teman-temannya juga gitu ya. Ini bisa menjadi persoalan besar. Jadi malas ke sekolah, jadi takut ke sekolah ketemu teman-temannya. Nah ketika kita ada, kemudian kita menjawab pergumulan itu akan menolong anak kita. Ya, jadi kalau sampai ada anak kita yang bermasalah, coba refleksikan diri kita itu yang pertama. Ada di mana kita selama ini untuk anak kita? Apakah kita ada di samping dia ketika dia membutuhkan kita? Atau misalnya, mama mau ngomong nanti, kapan tar, gampang lah bilang kamu bisa sama mbaknya atau apa? Kayak gitu aja nggak bisa. Kemarin ada anak yang merasa saya benci kepada papa saya karena apa-apa selalu disepelein. Gitu aja nggak bisa, tuh gampang. Kayak gitu nggak bisa. Ucapan itu terus yang teriak di anak-anak itu. Sehingga saya jadi malas berusaha, saya malas belajar. Nanti pasti juga diremehin. Hasilnya bagus apapun cuma tapi kalau jelek, gitu aja nggak bisa. Lihat itu ini, papa dulu. Hati-hati. Kayak gitu bisa menjadi sesuatu yang selalu terngiang dalam diri anak kita. Ya, oke. Next berikutnya. Ya, waktu kita terbatas sekali lagi, sadarkan kita kita terbatas. Pastikan kita meninggalkan warisan yang baik tentu saja buat anak-anak. Dan warisan yang baik itu keteladanan, kecintaan kita sama Tuhan. Ya, saya sejak kecil selalu mengajak mereka untuk misbah keluarga, doa bersama. Ya, kalau dulu dan dulu waktu kecil, misalnya mau makan bersama gitu, Tuhan Yesus, Dani mau makan pakai kerupuk sama sop, belum lagi. Anak saya cowok itu selalu begitu. Ya. Tapi lama-lama kan juga pintar. Lama-lama kita coba untuk doain mbaknya juga dong. Masa doain cuma mau tidur, amin. Lagunya kalau nyanyi pilih lagunya, selalu pilihnya burung pipit. Kan ada banyak yang lain. Nah, kita kasih contoh gitu ya. Ada lagu misalnya apa-apa, misalnya dari Yaya, kasih Tuhan Yesus, dan Yesus dan saudara. Akhirnya dia berubah. Akhirnya tanpa kita suruh, tanpa kasih kita ide, mereka pun punya ide. Dan sekarang jadi yang Tuhan, ini juga ketua pemuda juga kita anak saya. Ketua pemudanya ini juga persiapan pelayanan pemuda. Nanti malam dari tadi sudah berangkat. Oke, ya kita menuai, kita merasa tenang itu nggak suddenly, nggak tiba-tiba, nggak ujung-ujung, gitu ya. Tapi butuh betul-betul kerja sama dengan Tuhan. Ya. Kalau tidak kita hanya uring-uringan terus dalam buku Secret of Parenting. Jadi bagaimana rahasia mendidik anak, kita memaki-maki anak juga salah besar. Itu sama saja kita memaki-maki yang menciptakan anak. Makanya sebetulnya orang tua harus selalu tanya, ini anak seperti ini bagaimana ya Tuhan? Ya, walaupun kadang-kadang kita refleks ya, dalam marah kita kadang-kadang refleks gitu. Kenapa sih seperti ini? Anak saya itu bukan nggak bermasalah, yang gede itu dulu mau lulusan SD kan matematikanya selalu merah. Merahnya itu minimal 2 loh yang besar, yang cowok. Kalau yang kecil tuh ranking 1 terus digunakan. Ya, tinggal kipas-kipas lah, saya nggak usah ngajarin, dia sangat mandiri yang kecil yang perempuan itu. Yang cowok ini makanya begitu mau lulus lalu kami leskan matematika kelas 6, 3 SMP, 3 SMA. Itu aja deh, karena yang lainnya sudah oke untuk hafalan. Di suatu hari di bel sama tempat lesnya, Bu, anaknya nggak datang kenapa? Nggak datang dari pulang sekolah orang mulai, oh ini
bocah ini mulai ini ya, saya juga aduh, saya cari kan, gimana sekolah nggak ada, udah pulang kok Bu, udah sepi. Sampingnya ada wartel apa PS loh, zaman dulu tuh yang main sudah juga, oh tak boleh, tak cemplung di situ, tak masukin, banyak rokok. Jadi, langsung pakai dia, nangis saya belum ngomong apa loh, nangis, saya cuma bilang, ngapain kamu situ? Mama katanya ngapain kamu situ? Pengen, macam-macam itu. Saya harus salah mendidik. Saya mengatakan, saat ini doa dan Tuhan minta maaf, Mama mau lihat kamu. Ucapin. Ya ketakutan kan? Ngomong, saya bilang gitu kan. Minta maaf ke Tuhan, kamu sudah bohongin Mama, kamu sudah tidak les. Iman dia ngomong, tapi sampai sesebutan, terus kemudian sehari itu dia lemes, gak bangun tidur, gak mau makan, padahal udah malam, papanya yang orang tua, kamu gak boleh kayak gitu. Aku emosi, rani roh anak yang ini. Itu tadi SD itu. Jadi tapi ya kemudian saya tahu salah. Saya harus minta maaf. Jadi maafin Mama ya. Mama tadi sampai ngomongnya ke kamu sampai minta kamu doa. Harusnya kita yang mendoakan anak kita. Harusnya kita merangkul dia dengan kelemahan dia seperti itu. Kita harus merangkul Tuhan, ini anak kami David, kami minta maaf, saya sebagai orang tua juga gak sempurna gitu kan, untuk kesalahan saat ini supaya belajar tidak diulang. Harusnya kita yang menurut dengan cinta kasih. Tapi namanya manusia, ini kan gak ngeles ya. Alasan gitu ya. Tapi ya gak ada orang tua yang tanpa menangis dalam mendidik anak. Kalau mau menjadi orang tua yang benar, artinya berarti ya bertanggung jawab, mendidik dengan sungguh-sungguh. Saya pikir nggak ada yang lempeng-lempeng ketawa-ketawa beres. Ketika Anda satu titik menangis, shock, kaget, itu bagian yang baik, yang bagus untuk kita semakin mengandalkan Tuhan sebagai guru yang agung. Amin ya Bapak Ibu. Oke, next berikutnya. Ya, emosi orang tua versus anak ini yang kita mau pelajari saat ini. Tidak ada orang tua yang memiliki cara yang mudah untuk mendidik anak. Semudah-mudahnya anak, misalnya dalam akademis, nanti akan susah ketika dalam pergaulan misalnya. Akan susah dalam hal kepercayaan diri. Mau suruh tampil vokabul kok nggak mau ya? Suruh aktif di gereja kok nggak mau ya? Misalnya begitu. Jadi ada keunikan-keunikan tersendiri. Ini harus kita pahami. Yang kadang-kadang kemudian memicu emosi kita. Menjadi orang tua terkadang kita termakan emosi. Padahal nanti saya menjelaskan emosi orang tua itu sangat-sangat berpengaruh pada anak-anak. Tadi saya sebelum kesini jam 11 sampai jam 12 itu live radio Sulawesi Cirebon. Topiknya adalah bila anak tidak berprestasi, bagaimana sikap orang tua. Seringkali orang tua menginginkan anak berprestasi dalam hal akademis saja. Sebetulnya kalau menurut firman Tuhan, kita ini yang utama kan harus memenuhi kebutuhan utama anak. Kebutuhan utama anak itu dicintai. Berprestasi nggak berprestasi ya tetap harus mencintai. Ya saya tadi seperti itu. Itu tugas orang tua. Kalau nggak berprestasi, Anda pengen anak berprestasi, coba ngaca dulu. Anda sebagai orang tua berprestasi apa tidak? Berprestasi kan tidak harus selalu kemudian yang top. Kalau sebagai petani yang memang bisa memanen hasil dengan baik, bekerja keras pagi, menyiram, menanam, memupuk, Anda berikan teladan itu dan berhasil dinikmati, itu juga berhasil. Asal kita nggak ngomong masalah akademis. Tapi biasanya orang mengukur dengan hal-hal yang akademis. Saya balik. Apalah artinya berprestasi karakter nol? Ya toh? Anak-anak nggak tahu etika, nggak tahu sopan santun, nggak tahu berterima kasih, nggak tahu diri. Apa nggak semakin menangis kita sebagai orang tua? Ya, jadi tetap harus dicintai, gitu ya. Itu nggak mudah. Kadang-kadang membuat kita terkuras emosinya. Emosi orang tua yang tidak sehat juga akan melukai jiwa anak kita. Tertolak, frustasi, seperti tadi yang saya ceritakan, Tono dan Tony tadi. Yang satunya bisa kemudian sakit hati terluka. Kemarin ada yang dalam masa pandemi itu ibunya, waduh, sealkitab ya, tiap hari ngajak berdoa itu
anaknya nggak boleh ke belakang dulu. Padahal anaknya pengen pipis dulu bangun tidur. Wah, ini udah nyanyi, udah, ayo pokoknya baca kitab cepetan. Dia menjawab, Tuhan Yesus pun pengen aku kenceng dulu mah. Itu ngomong saya begitu. Saya sampai gitu loh Tante Krisna. Saya ngomong Tuhan pun pengen aku kenceng dulu. Langsung dia mengium. Tapi gak pernah dikacil ya. Itu dia mengatakan seperti itu. Sampai kemudian mamanya dia baru dia itu Pak. Dia mengatakan saya sekarang ini kan di bawah saya karena dia ateis katanya. Betul, saya 6 bulan ini gak mau saya berdoa lagi. Karena apa? Percuma. Mama itu banyak ngomong tentang Alkitab, baca Alkitab, tetapi kelakuan ngomel terus. Sama papa ngomel terus, papa cuma diem saja, seperti gak punya perasaan. Dia memang kerja di IT, di komputer, dan cuma lempeng aja tante. Saya dimarahin, ada papa itu, papa cuma diem, gak belain saya. Papa domain, pura-pura gak denger, gak pernah menyelesaikan situasi saat itu. Anak ini pas sudah SMA, jadi pikirannya sudah lumayan kecil. Buat apa? Doa, nyanyi, kelakuan, ngomel terus. Itu anak dia ngomong. Jadi, hati-hati loh Pak Ibu. Kita ini kan selalu dilihat anak dari bangun tidur, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, karena anak adalah plagiat yang buruk, penjiplak, peniru, gitu ya. Kalau emosi seperti itu, ya anak jadi padahal masa-masa sedikit bikin ribut, bingung anaknya, nggak bisa belajar. Coba lihat satu klip yang suami istri, ini ribut dalam masa-masa kecil, jadi buat anak juga nggak bisa tenang. Ketika anak nggak tenang, bagaimana emosinya bisa baik, gitu ya. Ini ada satu cuplikan suami istri, istrinya bertanya mau masak bakmi atau nasi goreng, ditanya gitu aja susah jawabnya. Bapaknya juga jawabnya nggak bersahabat, jadinya uring-uringan, padahal cuma sepele. Bukan kita kadang-kadang seperti itu. Kecil dikit. Aku mau makan nasi goreng atau mie goreng, kenapa aku pilih yang lain? Ya udah terserah Bunda. Kok terserah aku? Pilihan yang gampang kayak gitu aja tuh gak bisa memutuskan Bang. Aku nggak mau repotin Bunda. Bang, kalau aku udah menawarkan, berarti aku udah siap sedia untuk direpotkan. Kok tinggal jawabannya susah? Ya udah nasi goreng. Kok nadanya kayak terpaksa gitu Bang? Ya terus aku harus kayak mana sih Bu? Ya tetap kasih biar rasa kamu Bang. Ya udah nasi goreng aja. Ya udah mie goreng. Makan? Tapi yang dilihat tau kan? Tadi mau bilang nasi goreng, sekarang mie goreng. Kok bilang ya udah tua, masih aja mau ngambil. Kenapa kok kayak gitu? Mie goreng, nasi goreng, semua yang di rumah mie goreng. Kan emosi kamu ketunjuk Bang. Kalau kita masih bisa ketawa, kita masih sehat. Dan itu menertawakan diri kita sendiri, ya. Itu menertawakan diri kita sendiri, kita masih sehat. Soal nasi goreng aja, aku takut merepotkan kamu, Bunda. Kalau aku udah nawar itu gak merepotkan, gitu ya. Tinggal pilih ya, udah nasi goreng. Kok ngomongnya gitu? Kok saya pintar banget ya bermain peran gitu ya. Kayaknya udah biasa ngomongin di rumah gitu ya. Ya, oke. Jadi situasi seperti itu, hal kecil bisa membuat mengganggu emosi anak kita, menurunkan rasa hormat anak kepada orang tua. Kadang-kala anak saya juga suka waktu itu udah lama lah ya. Saya kan udah bertahun-tahun bertobat ini ya. Jadi anak saya tadi nggak ada mama tenang, biar ada mama bersabda ribut rumah ini. Jadi bisa juga anak itu ngomong kayak gitu, ya. Apa kelas 5 atau kelas berapa? Nggak ada mama tenang, biar mama pulang malah ribut, ya. Satunya diem, satunya bersabda terus. Ya jadi ini bagian dari introspeksi. Suami saya tuh tadi anaknya tuh ngomong kayak gitu, lalu gitu masuk sih, iya, makanya hati-hati. Kalau kamu capek sudah lah, nggak kalau apa ngomong nggak, tapi jangan nyak-nyak dalam ruangan keluarga. Sebetulnya dalam teorinya kalau kita ada konflik, ada anak di situ, asal kita kemudian saling bisa memaafkan itu baik. Karena anak belajar ketika tadi papa mama sudah berbeda pendapat, tapi ternyata tuh ada yang mau ngalah. Ya, anak melihat bagaimana kemudian papanya mencium kening kita misalnya, atau mamanya mengambilkan minum, tadi kan ribut kemudian baik, itu juga oke, gitu
gitu ya. Tetapi kalau hal-hal yang sampai memang sangat krusial, yang sangat buruk, kita nggak bisa kontrol, jadi sebaiknya jangan dibahas. Tetapi konflik biasa, air-airan, kita kan kenapa gitu, sama-sama udah sarjana atau pengetahuannya sama-sama merasa pinter, ngeyel gitu kan. Nah, anak itu kemudian kalau kita memaafkan, dia bisa belajar, oh begitu cara orang tua dewasa berkonflik kemudian memaafkan. Ya. Tetapi kalau justru meruncing, merendahkan harkat martabat pasangan kita, ada anak, dan itu yang membuat anak kadang-kala memilih salah satu orang tuanya yang baik-baik, yang tidak terlalu cerewet, yang belain anak kan gitu. Ini jadi yang satunya pasangannya jadi merasa juga kayak rival, musuh. Kamu aja sama papamu deket-deket, padahal kamu tuh gak ngeyel banget, dikasih tahu mirip sama bapakmu. Nah, nggak salah apa-apa, ya. Ditimpakan seperti itu. Itu karena kita terkuras emosi. Next berikutnya, jadi hati-hati. Ya, apa itu emosi? Next berikutnya, emosi itu sebuah pergerakan yang mendorong dari dalam, emovere, bergerak. Sesuatu yang mendorong untuk dari dalam hati membuat kita bergerak melakukan sesuatu, respon, gitu ya. Dari apa yang kita lihat, kita dengar, ataupun yang memang kita rasakan. Ya, misalnya saya ngomong atau Mbak Kiki ngomong saya, Ibu Krisna tambah seger ya, ngomong aja tambah gendut, misalnya gitu. Bisa saya ngomong gitu, ngomong aja tambah gendut, kalau segeran apaan? Ya, respon saya atas apa yang saya dengar, ya itu bisa kayak gitu. Jadi belum lagi misalnya dari apa yang tindakannya, kalau anak dipukulin, ya responnya pasti terluka, membenci, kepahitan. Ya, ini anak-anak bisa seperti itu. Ataupun ucapan labeling, kamu bodoh, kamu hitam, kamu botak. Maaf ya, ada yang botak, maaf ya. Itu juga bisa. Udah jadi ya Pak ya. Bisa melukai hati anak kita. Ya. Waktu saya mimpi di Palangkaraya, anak sama orang tua tuh dibikin round table gitu. Jadi kemudian saya tanya, siapa di sini yang pernah, maaf ya, merasa terluka oleh orang tuanya, ada yang dari cerita, ada yang angkat tangan gitu. Kemudian dia SD kelas 6 mengatakan, saya terluka oleh mama saya karena saya dibilang opon. Oh, semua ketawa. Saya tanya, kok kamu bisa dibilang opon? Bagaimana coba? Kan saya kan sedang main HP, disuruh beli gula, saya belinya garam. Nanti ya opon ya. Mama bilang saya opon, mau ya dibeli, udah mau masaknya sudah mau dikirim ini. Ya, karena tidak catering, suruh dibeliin garam, ada yang disuruh gula. Berkali-kali saya dibilang on, saya sakit hati sampai sekarang. Ibunya, lah itu kan udah lama tuh nak. Langsung dirangkul, ibunya nangis nggak terasa. Kalau sudah bertahun-tahun tuh bisa melukai anak. Ibunya sudah nggak terasa, udah nggak nganggep itu. Ada lagi yang siswa SMA mengatakan, mama saya selalu mengatakan, kamu makan terus gendut nanti siapa yang mau sama kamu? Kamu itu perempuan. Sakit hati tante. Wah, ibunya juga, memang saya juga takut nanti anak saya nggak ada yang suka. Ibu itu nggak baik. Deh nanti diselesaikan ya. Atau kalau saat ini dulu lah. Kalau minta maaf, jangan diucapkan lagi. Jangan mengata-ngata yang tentang hitam, gendut. Nanti nggak ada yang mau nyesel lahirin kamu. Itu membuat emosi anak kita terluka. Ya, kalau terluka dan kita nggak segera beresin, untuk waktu itu memang dia hadir ya. Artinya kalau nggak ngerti bisa bertahun-tahun disimpan, bisa melukai, dan kemudian dia nggak pede ketika dideketin cowok misalnya, apalah menariknya saya gemuk, padahal mungkin dia pintar menyanyi, dia baik hati, tapi nggak pede karena kata-kata ibunya yang siapa yang mau sama kamu. Ibunya emang cantik sih, ibunya emang cantik ya, memang stylish, tapi anak kan beda. Anaknya itu kayak bapaknya modelnya. Udah ada ya. Oke, next berikutnya, jadi saya sudah jelaskan ya. Ini ya, kemudian perasaan yang mendorong gitu ya untuk melakukan sesuatu atau bergerak. Next berikutnya, itu sudah saya jelaskan tadi juga ya. Dari yang dilihat, yang didengar. Next berikutnya, ya ini juga sudah saya jelaskan. Jadi paling enggak kita bisa punya gambaran mesti lebih bijak di dalam mendampingi anak-anak, khususnya anak-anak ini kan kaula muda tadi yang anaknya di bawah 15 tahun ya, atau pokoknya remaja gitu ya, SD
SD ya. Walaupun kita kadang-kadang anak udah juga ternyata terluka, kalau ada anak kita yang sudah di atas itu juga sebetulnya penting belajar tentang emosi ini ya. Next berikutnya. Nah, ini yang saya katakan anak Budi tadi, ketika orang tuanya menyuruh berdoa tapi dia ngomel terus sampai Tuhan Yesus itu pengen saya kencing dulu. Anak bipolar juga, anak bipolar itu anak yang saya tangani ya, sampai dia membuat buku God is bigger than my bipolar. Tuhan lebih besar dari gangguan ya, bipolar saya, bipolar disorder. Saya lupa masalahnya. Dia senang kalau diajak-ajak gitu ya. Dia cantik namanya Priscilla. Tante, ajak-ajak kalau aku podcast tante atau seminar tentang anak remaja gitu ya. Dia sangat terbuka, tidak malu-malu lagi. Bagi dia untuk bisa hidup sehari dengan damai sejahtera, tidak uring-uringan itu anugerah yang besar. Namanya Priscilla anugerah. Dan itu karena memang ya dari kecil ada problem macam-macam lah, kalau lebih lengkapnya dia bisa berbicara sendiri. Tapi akhirnya dia berprestasi luar biasa, walaupun sekarang naik turun gitu ya. Kemudian juga dia mengalami sebuah pelecehan gitu ya. Ada satu lagi yang bipolar yang saya tangani di daerah Gading Serpong sana, dia ke rumah itu bertolak belakang. Kalau yang ini orang teriak-teriak, bisa batin apa-apa, satunya diem. Jadi gangguan psikologi itu hati-hati Bapak Ibu, ketika anak diem kemudian nggak ngomong ke Anda, tahu-tahu kemarin begitu dia diterima di UI, pulang-pulang udah tatoan, tindikan, pakai baju yang kelihatan kusam, padahal selama ini semuanya tertutup rapi, melayani anak tunggal ini ya. Kenapa bisa begitu? Ternyata ketika wawancara konseling, saya merasa hidup saya terpenjara puluhan tahun dari kecil. Inilah saatnya saya menunjukkan hidup saya sesungguhnya. Saya butuh kebebasan ekspresi. Ketika kemudian saya saranin ke psikiater saja, supaya ada obat penenang, ada terapi yang lebih pas. Kalau saya itu hanya konselor biasa keluarga, membangun relasi. Psikiaternya mengatakan kepada orang tuanya, ikuti apa ada anak ini. Maunya apa tolong diikuti dulu, karena udah puluhan tahun merasa terpenjara. Waktu itu memang dia minta kamar sendiri. Padahal udah usia SMA. Saya juga mengatakan, loh, anak bapak ibu ini nggak SMA kok nggak dikasih kamar sendiri. Habis gimana ya Bu? Ini anak tunggal. Waktu melahirkan itu bermasalah. Nah akhirnya dari anaknya terpenjara, papa nggak bisa punya privasi. Begitu pas keluar, lihat. Jadi Bapak Ibu mesti perhatikan, ketika anak memang sudah SD, kelas 4, kelas 3, kasihlah kamar sendiri sesuai dengan usianya dan gendernya. Ya, anak pria, anak wanita, gitu ya. Kecuali anak dua-duanya pria, bolehlah digabung. Tapi kalau wanita dan pria harus dipisah dan jangan sampai kemudian usia sudah dewasa. Dia punya privasi, kita harus hargai SMP SMA itu. Dia growing. Nggak bisa lagi kita paksakan seperti anak-anak. Jadi saatnya seperti itu, sehingga anak itu juga mengalami kehidupan, ya. Anak mabuk, jadi bapaknya ini selingkuh, dia datang ke rumah gitu ya. Saya benci kepada mama saya. Mama saya itu pura-puranya di depan kami semua anak-anaknya, 3 anaknya cowok semua. Ketawa, tersenyum, padahal kalau tengah malam saya dengar dia menangis. Apa pulang tengah malam mereka teriak-teriak di kamar, dikunci, pokoknya juga pukul-pukulan sehingga kakinya sembah. Tapi mama selalu tersenyum. Mama kenapa? Tiba-tiba yang gini, itu kan munafik tante. Saya benci. Makanya dia kalau mengingat penderitaan mamanya, dia mampu. Rumahnya udah pulang mamanya di pojok, gitu ya. Sehingga mamanya suka menemukan kenapa kamu menangis sesungguhan. Ya, itu kemudian dikonsultasikan ke saya. Anak saya ternyata mengundang kebencian. Pertama kepada bapaknya yang selingkuh, yang kedua pada saya yang tidak jujur tentang perasaan saya. Akhirnya dia dari ini kuat loh, pinter banget, cakep, universitas ternama. Tapi dia minum minuman keras, mabuk karena hatinya capek lelah melihat hubungan orang tua yang tidak harmonis. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu. Ternyata kesuksesan kita belum tentu juga membawa kesuksesan anak-anak kalau kita tidak memiliki stabilitas emosi yang kuat.
Itu pengaruhnya besar pada anak-anak kita. Oke, next berikutnya. Ya, tadi yang masih satu tuh. Anak bermasalah ketika dari kecil SD, SMP, SMA diantar terus oleh bapaknya, nggak boleh naik angkot sendiri, nggak boleh naik Grab sendiri. Begitu dia kuliah di ITB, dia pengen bebas. Ini mirip-mirip yang tadi yang ditolak tadi. Maksud kita kan baik, nganterin anak terus. Maksud kita baik, biar aman. Tapi anak ketika di sekolah datang, anak papi, dia langsung suka diantar papa. Tapi dia nggak mau kalau aku naik Grab. Akhirnya dia kebencian itu numpuk bertahun-tahun, kuliah di ITB, kenalan dengan beda agama, Muslim, pacaran bebas, hamil 4 bulan. Bapak ibunya nangis depan saya, anaknya biarin aja tante, biarin perut saya gede, rasain tuh papi-papi selama ini mengekang saya punya ide gak diterima, selalu ditolak, dan sekarang saya seperti ini pembalasannya. Saya hamil, saya nggak mau gugurin, mereka mau gugurin, mau titipkan kita, saya nggak mau. Bisa se-ekstrim itu, ini saya tangani sendiri loh. Jadi kan kita sia-sia tuh. Maksud kita dari tahun ke tahun baik loh, nganterin anak biar terlindungi, biar rasa aman. Ternyata anak tertekan bertahun-tahun dan tidak berani mengemukakan perasaannya itu. Kemarin ada anak juga yang SD kelas 5. Katanya selalu di sekolah ribut sama teman-temannya. Ini anak-anak yang masih kecil Bapak Ibu. Ribut selalu menjotos apa, memukul, ya membanting makanan temennya, kan jadi langganan orang tua yang dipanggil. Ketika saya tanya kenapa, ya misalnya namanya Tono, bener kalau kamu di sekolah itu suka berantem, habisnya kalau di rumah kan nggak mungkin melawan orang tua. Kalau saya melawan orang tua sedikit aja dimarahin tambah-tambah, ya tak lampiasin sekolah. Nah, dia nggak berani melawan orang tua, dia lapiskan ke sekolah. Teman-temannya nggak peduli saya mau dimarahin kayak apa, yang penting saya puas melampiaskan di sekolah. Mama papa dipanggil ke sekolah, biarin aja. Kan yang ngomong guru kan saya di rumah ketika anak dimarahin dia cuma diam-diam aja, iya. Jadi anak itu dari rumah udah berat membawa tumpukan-tumpukan karena terlalu banyak aturan yang diberikan, perintah yang diberikan. Mama selalu gini, nggak boleh gini, itu dosa loh, ini dosa, semua dosa kata dia. Apa yang tidak berdosa? Saya juga kaget, anak bisa kayak gitu ya ngomongnya, pasti main sih coba loh. Saking bawahnya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Yang perlu kita cemurikkan yang baik kalau nggak disampaikan dengan waktu yang tepat, nggak dengan pelukan, intonasi, tatapan muka yang baik. Maka ini kan pancaran cinta, katanya ya Bu Ari, bener nggak? Dulu kan jatuh cinta dari bapaknya itu kan sama suami kan lihat mata kan, cantik, senyum, turun ke hati. Anak pun sebetulnya ya kayak gitu. Kalau dia pulang kita udah tersenyum, dia pasti juga langsung memeluk kita, gabruk gitu ya. Kalau saja langsung kita anak saja sama mama, sebenarnya begitu, minta dipeluk. Karena itu bagian dari bahasa cinta dia, pelukan, sentuhan. Jadi kalau kita nggak paham itu, nah emosi anak kita pasti rusak. Oke, next berikutnya. Reaksi emosi yang itu bisa macam-macam. Kata-kata, mimik muka, gerakan tangan, ya, mata. Makanya kalau anak-anak kita sudah mulai SMP, SD kelas 6, SMA, kok tidak pernah mau keluar kamar, pulang sekolah langsung tutup pintu di kamarnya, jangan-jangan nggak merasa nyaman dengan emosi yang Anda pancarkan sebagai orang tua. Ya. Tapi beda kalau misalnya mama masak apa, dia ngeratak, buka lemari ada belewang nggak puasa ini kan biasanya ada belewang, mama beli kok, itu nyaman dengan Anda. Sepertinya kebawel amat sih ini anaknya, tapi dia justru nyaman ketika dia banyak komunikasi dengan Anda. Tapi kok cuma diam, tutup pintu. Sebuah pertanyaan besar, jangan-jangan dia nggak bangga dengan kita sebagai orang tua. Jangan-jangan dia nggak bersyukur dengan kita sebagai orang tua. Anak saya waktu ke Yunani, nanti ada fotonya saya jelaskan, dia mengatakan saya bersyukur waktu itu mama mengoleskan aku piano. Dia menangis waktu itu, waktu Yunani Eropa, minta untuk kami datang ke bandara. Dia dari Parahyangan dengan timnya 24 orang, subuh-subuh. Ngapain mas ke bandara mengundang mama dan papa? Kan udah berapa kali sama
rombonganmu. Nggak apa-apa. Ternyata dia begitu kami sampai di bandara, mengeluk kami.